Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, jadi kita akan membicarakan seperti yang ada di permulaan tadi, ada culture, ada kemudian behavior, kemudian ada mindset, value, ya, dan lain-lainnya. Sebelum kita bicara itu semua, sebetulnya subjek dan objeknya itu sudah ketahuan. Apa itu? Yaitu manusia. Semua yang berperangkai di dalam pembahasan ini adalah subjek dan objeknya adalah manusia. Tidak lepas dalam pergaulan ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya itu, sebetulnya manusia itu adalah sebagai subjek dan objeknya. Oleh karena itu, posisi strategis dari manusia ini sangat penting dan sangat vital untuk kita bicarakan sebelum sampai kepada culture atau ada determinasi atau istilah culture itu ada sendiri yang akan kita bahas nanti. Tapi pada dasarnya kita bicara manusia dan manusia. Jadi kita harus pahami manusia itu apa. Baiklah, kita selami satu persatu manusia. Dalam membahas mengenai culture dan semuanya ini dan runtutannya ini, sebetulnya kita punya platform ya, bahwa kita ini sebagai manusia apapun juga, agamanya apa saja, semua itu tadinya adalah fitrah, seperti kertas yang bersih pada waktu lahir. Baik itu kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit kuning, kulit coklat, semuanya itu adalah manusia. Platformnya manusia yang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pegang dulu. Jadi kita harus memahami bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan lebih sempurna dibandingkan yang lain. Itu masalahnya. Tapi mengapa manusia ini diciptakan sempurna tapi kalah set, kalah prioritas atau kalah perhatian dibandingin yang lain-lainnya? Apa yang lainnya? Kita punya hobi misalnya binatang ya. Karena ada sisi-sisi binatang itu yang punya sisi-sisi setia, punya sisi-sisi patuh, maka kita sayang kepadanya. Kita pelihara dengan baik, kucing dan lain-lainnya. Kita lebih tertarik sebuah mobil yang, jangankan mobil mewah, mobil biasa saja, kita sandingkan dengan manusia yang lain, kita lebih menghargai mobil. Ya, dia diberi hadiah mobil, lebih senang daripada dia diberi hadiah anak yang mungkin anak miskin dititipkan. Wah, ini menjadi beban bagi sebagian orang ya, tidak semua orang demikian, bagi sebagian orang. Jadi dari sini sebetulnya kalau kita bandingkan, kita itu sangat tidak menghargai manusia sebagai ciptaan Tuhan, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pembandingnya, benda pun lebih berharga daripada manusia. Seperti itu. Bahkan kalau kita dikasih manusia lain, wah ini menjadi beban. Lebih baik kita beli robot
Kita tidak usah berteman dengan manusia, kita punya robot yang bisa kita suruh dan sebagainya. Padahal manusia ini diciptakan canggih sekali. Ini suatu paradoks ya. Kita diberi teman, diberi lingkungan manusia, tapi kita lebih jengah karena manusia banyak politiknya, banyak akalnya, banyak liciknya. Ini sudah persepsi dalam kita. Padahal kita harusnya berprasangka baik kepada manusia yang lain, bahwa itu ciptaan Allah yang sempurna. Kita tentu saja akan mendapat manfaatnya dari manusia lainnya. Di bidang ekonomi, kalau tidak ada manusia, untuk apa ekonomi berkembang? Subjek dan objeknya juga manusia juga. Ya, kita pelihara macan sebanyak-banyaknya, pelihara gajah sebanyak-banyaknya, pelihara ayam sebanyak-banyaknya, pelihara kuda sebanyak-banyaknya, sapi sebanyak-banyaknya. Tapi itu manfaatnya untuk apa? Manfaat ini bukannya untuk kemanfaat manusia juga sebagai pasarnya. Kalau tidak ada tambang dan sebagainya yang besar, kalau tidak ada manusia untuk apa? Jadi sebetulnya manusia ini diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pemantik rezeki juga bagi orang lain. Mereka sudah diberi rezeki dan sebagainya. Terus makanya di dalam surat dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah menciptakan berbangsa-bangsa, beras-ras, bersuku-suku untuk supaya kalian tuh saling mengenalnya. Saling mengenalnya. Oh begini ya orang kulit putih itu. Oh begini orang kulit kuning ini ya. Oh begitulah orang kulit hitam. Begitulah bangsa Jepang. Beginilah bangsa Cina. Bagaimana bangsa Eropa. Kita saling memahami. Oh itu karakternya seperti itu. Oh ini karakter itu. Ini kita pahami dulu. Apa salahnya sih memahami orang? Kalau misalnya kita tidak suka, ya udah, kita tidak usah menentang, ya, kecuali memang betul-betul menyerang kepentingan kita secara frontal. Tapi memang mereka diberi sifat seperti itu. Ini manusia. Manusia itu adalah seperti itu. Jadi jangan remehkan manusia. Manusia diturunkan di bumi ini untuk saling memahami dan saling menghormati. Karena itu ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Ya. Sebagai subjek dan objek di muka bumi ini. Ekonomi apapun, lingkungan dan sebagainya, kalau tidak ada manusia tidak ada artinya. Bumi ini dipenuhi dengan gajah semua, dipenuhi dengan kucing semua, dipenuhi dengan macan semua, dipenuhi dengan babi semua. Misalnya. Untuk apa kalau tidak ada manusia? Jadi kadang-kadang manusia ini sebagai walaupun dikatakan memang sebagai terpenting dalam subjek dan objek pergaulan di dunia ini, di bumi ini, tetapi kadang-kadang orang yang tidak paham akan memusuhi manusia. Yang satu ini punya sifat begini, yang satu ini punya sifat begini. Pahamilah mereka. Pahami bukan berarti kita menerima, tetapi kita mempelajari apa yang ada di dalam ini nanti ya mindset mereka. Jadi itulah kira-kira pentingnya manusia ini di bumi ini sebagai subjek dan objek. Jadi kalau Anda berdagang, kalau tidak ada manusia, ya untuk apa?
Marketnya siapa? Apakah manusia tinggal beberapa orang saja, 1.000, kemudian bergaul dengan anjing, bergaul dengan macan, kuda? Bisa bayangkan Anda. Jadi sebetulnya manusia itu sangat penting satu dengan lainnya. Jangan musuhin, mereka hargai. Kita muliakan karena ciptaan Allah yang sempurna. Disinilah sebenarnya kuncinya. Kita membahas berbagai masalah itu. Culture, behavior, value, mindset. Itu platformnya itu pertama kali adalah menstate, menyadari bahwa manusia itu sebetulnya adalah ciptaan Allah yang sempurna yang diturunkan di bumi ini. Kita harus saling memahami satu sama lainnya. Memahami bukan berarti menerima ya, tetapi kita tahu apa motivasinya mereka melakukan itu semua. Punya nilai ini, punya nilai itu, apa sebabnya? Kira-kira itulah awal kita perjumpaan ini. Ya, awal kita berjumpa ini membahas mengenai manusia itu sendiri. Yang penting bagi pembahasan culture, behavior, value, mindset, dan sebagainya. Untuk apa kita mempelajari manusia ini? Ini mungkin ada beberapa episode yang membahas mengenai manusia ini. Jangan bosan, karena manusia ini adalah luar biasa di bumi yang kita cintai ini. Kadang malah orang menganggap bahwa manusia ini menjadi beban. Diturunkan di muka bumi ini sempurna, untuk apa menjadi beban? Kita aja salah meramunya, kita salah mengelolanya, sehingga manusia menjadi beban bagi yang lain. Demikian kira-kira pengantar daripada pembahasan culture ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.